Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Aprianda Putra, peserta Diklat PKA Angkatan 9 Provinsi Jambi. Baik, saya akan coba mempresentasikan tugas agenda 3 dengan judul Peran Pemimpin dalam Menjalankan Nilai-nilai Akuntabilitas Kinerja, Hubungan Kelembagaan, dan Manajemen Kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Akuntabilitas bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai akuntabilitas yang nantinya akan menjadi dasar dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin, menjadi pergerakan budaya akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu unsur pokok perwujudan good government yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien, dan efektif. Akuntabilitas kinerja bagi pemimpin merupakan instrumen untuk merubah mindset dan kultur set dalam penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kepada kerja atau output menjadi orientasi kepada kinerja atau outcome. Dalam negara kesatuan Republik Indonesia akan senantiasa terdapat hubungan kelembagaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam perkembangannya, sepanjang kesadaran semua pihak menaati potensi kerjasama akan selalu ada baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jejaring kerja merupakan sekumpulan hubungan antara pihak yang berkaitan dengan satu pencapaian tujuan. Hubungan ini dapat berupa hubungan yang kuat maupun hubungan yang lemah. Contoh jejaring kerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi khususnya pada bidang pengembangan perdagangan, yaitu kami bekerja sama dengan stakeholder seperti Dirjen KDN Kementerian Perdagangan, Dirjen PLN, Bank Indonesia, Bulog, dan pihak-pihak lainnya. Manajemen kinerja bertujuan agar dapat memberikan pengetahuan tentang konsep dasar manajemen kinerja dan menerapkan teknik-teknik kinerja dalam pelaksanaan bidang tugas manajemen kinerja organisasi, serta diharapkan mampu menerapkan manajemen kinerja dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi. Manajemen kinerja pada intinya adalah komunikasi sehingga pemimpin harus dapat menyampaikan kepada para pemangku kebijakan, para pemangku kepentingan tentang tugas dan peran apa saja yang diharapkan dari mereka dalam rangka pencapaian kinerja. Hal ini termasuk konsekuensi apa saja yang mungkin terjadi apabila kinerja dapat dicapai atau sebaliknya. Dalam pembahasan bab kali ini, kami akan mencoba menguraikan beberapa langkah tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan akuntabilitas, hubungan kelembagaan, dan manajemen kinerja. Kasus yang kami coba angkat yaitu pelaksanaan kegiatan pameran satu hari bersama Jambi yang dilaksanakan di Kota Jakarta pada tahun 2023, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan pertama kali dilakukan dan merupakan terobosan atau inovasi pelaksanaan promosi. Kegiatan ini dimulai dengan tahap pelaksanaan perencanaan dengan memaksimalkan anggaran yang ada, dengan cara berjuang menghadapi tim dari TAPD sampai dengan Banggar BPRD, dan hasilnya kegiatan ini disetujui pelaksanaannya. Setelah anggaran tersedia, kami mulai menyusun tahapan pelaksanaan, baik itu lokasi, waktu, dan siapa saja yang akan terlibat dalam kegiatan ini. Sampai pada hari pelaksanaan dan hasilnya sangat signifikan, baik dari segi pelaksanaan, dampaknya setelah pelaksanaan kegiatan ini, dan akhirnya kami bisa mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan secara baik dan maksimal. Pelaksanaan kegiatan ini sangat banyak instansi ataupun pihak-pihak lain yang terlibat, seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Dinas Koperasi, Dinas Kominfo, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, serta Biro Umum, Biro Akim, dan Biro Ekonomi. Selain OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi, kami juga membangun hubungan kelembagaan dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan hadirnya Menteri Perdagangan dalam acara tersebut. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dikarenakan kami melakukan manajemen kinerja secara baik dan memaksimalkan dengan cara bagaimana kami mengkomunikasikan beberapa pihak yang terlibat guna pelaksanaan kegiatan ini. Dari pembahasan tersebut dapat kami tarik beberapa kesimpulan, diantaranya: 1. Pentingnya memahami dan mengimplementasikan akuntabilitas kinerja sebagai seorang pemimpin guna mencapai tujuan atau hasil akhir secara optimal, dimulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. 2. Tidak ada individu maupun organisasi yang mampu melaksanakan ataupun mencapai tujuan secara mandiri.
Diperlukan beberapa kerjasama ataupun hubungan kelembagaan dengan pihak lain. Dan yang ketiga, untuk pencapaian tujuan secara bersama diperlukan komunikasi atau manajemen kinerja, baik terhadap pihak internal, membagi tugas bawahan maupun berkoordinasi dengan atasan, dan pihak eksternal atau pihak-pihak lain di luar organisasi yang kita pimpin. Untuk saran yang kami berikan, pertama, setiap pemimpin ataupun pelayanan publik wajib memahami dan mengimplementasikan akuntabilitas kinerja, hubungan kelembagaan, dan mampu memanajemen kinerja guna mencapai tujuan organisasi. Kedua, pemahaman akan ketiga materi ini bukan hanya diperlukan seorang pemimpin, tapi juga diperlukan bagi seluruh individu atau bagi pelayan publik. Dan yang terakhir, saran yang kami berikan, bagi para pemimpin tertinggi organisasi, sebaiknya mampu melakukan penilaian terhadap bawahannya, dan mampu memberikan reward ataupun punishment. Demikian presentasi yang kami berikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.